Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Dan adik-adik dari Om Legend di channel kebanggaan kita bersama ya, Legend Programmer. Dan di kesempatan kali ini adik-adik kita akan melanjutkan penjelasan kita mengenai pembelajaran dari bahasa pemrograman Swift. Dan kita masuk ke video kedua ya. Nah, di video pertama kita telah banyak mengetahui mengenai dasar-dasar dari bahasa pemrograman Swift ya. Lalu dijelaskan juga mengenai tool yang kita gunakan yaitu Swift Playground. Serta kita juga sudah mencoba tas pertama ya dari modul pertama yang ada di dalam aplikasi Swift Playground ini. Nah, di kesempatan sekarang di video kedua kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Swift Playground ini dan kita masuk ke tas kedua ya. Kita langsung saja ya. Aplikasinya ini sudah dijalankan dan kita sudah masuk ke tas kedua ya. Untuk memulainya kita seperti biasa harus mengetahui dulu apa tujuan atau goal dari pembelajaran yang kedua ini ya, atau dari tugas yang ada di tas kedua ini. Nah, di sini dituliskan bahwa goalnya adalah si byte ini ya, karakter byte ini harus bisa mengambil gem dan dia harus bisa menyalakan switch atau stop kontak ya yang ada di peta ya. Jadi dia harus mengambil gem ini, selanjutnya dia harus menjalankan atau menyalakan stop kontak ini. Nah, kita kemarin kan sudah mengetahui dan sudah mempelajari bagaimana byte ini dia bisa bergerak dan dia bisa mengambil game. Nah, sekarang kita akan mendapatkan tugas tantangan yang lumayan lebih susah daripada tugas yang pertama. Nah, pertama arena yang dilewati oleh si byte ini sudah agak berbeda ya. Tidak lurus tetapi ada belokan ya. Dan tugasnya bukan hanya mengambil game tetapi harus menyalakan atau menghidupkan saklar di sini. Nah, komen-komen nanti yang akan kita gunakan ya, selain komen untuk berpindah ke depan, nanti juga ada komen untuk menghadap kiri ya. Nanti juga ada perintah untuk mengambil game seperti biasanya, dan satu lagi ada juga perintah untuk menyalakan tombol yang diperintahkan. Nah, langkah pertama seperti biasa, setelah adik-adik memahami dari tugas yang diberikan ya, kita harus menganalisis dulu nih si byte ini berapa langkah gitu ya dia harus berjalan dan di posisi mana dia harus mengambil game, serta di posisi mana juga byte ini harus menyalakan switch-nya. Di sisi lain ternyata jalannya itu tidak lurus semua ya, ada belokan. Sehingga kita juga harus tahu di posisi mana si byte ini harus berputar atau berbelok arah ya. Dan dengan demikian umumnya nih
cara termudah adalah kita mencoba menjalankan perintahnya satu persatu dan kita evaluasi di langkah mana saja perintah yang lain harus kita berikan. Ya. Itu adalah cara yang paling mudah. Tetapi untuk kedepannya, cara ini harusnya bisa dilakukan oleh adik-adik di dalam pikiran adik-adik secara langsung. Jadi tidak harus satu baris komen eksekusi gitu ya, satu baris komen eksekusi atau satu baris komen aplikasinya dijalankan, tetapi adik-adik harus mencoba memikirkannya di dalam pikiran. Lalu setelah semuanya terpahami, baru perintah-perintahnya diketikkan di tempat kode kita tuliskan. Nah, cara kedua adalah cara terbaik. Kenapa? Karena tidak akan menghabiskan waktu. Sedangkan cara pertama itu akan menghabiskan waktu yang kita miliki. Kenapa? Karena kita satu baris perintah, aplikasinya dijalankan, satu kali perintah, aplikasinya dijalankan. Nah, untuk pembelajaran tidak apa-apa, kita coba dulu cara yang pertama ya. Oke, cara pertama berarti kita perintahkan si byte ini untuk jalan terlebih dahulu ya. Lalu kita cek sampai di mana dia berjalan. Kita coba perintahkan untuk bisa berjalan lebih cepat ya. Oke, ini satu perintah move forward, lalu tambahkan satu lagi move forward, kita eksekusi lagi. Oke, nah di sini berarti si karakter dari byte ini dia harus berbelok arah ya, atau harus hadap kiri ya. Berarti dia harus turn left. Oke, berarti kita sudah ada dua perintah untuk maju ke depan dan ada satu perintah untuk belok kiri ya. Tetapi belok kiri di sini dia hanya menghadap kiri saja, belum ada langkah tambahan. Kita coba jalankan kembali. Oke, sudah belok ke kiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus menyuruh si byte ini maju satu langkah ke depan, ke tempat gamenya berada ya. Oke, kita perintahkan move forward. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang si byte ini berada tepat di bawah game. Berarti tugas yang harus dilakukan oleh si byte ini adalah dia harus mengkolek gamenya. Oleh karena itu kita tinggal menuliskan perintah collect game. Oke, coba kita running lagi ya. Oke, ternyata betul bisa mengambil gamenya. Selanjutnya dia harus maju satu langkah ke depan ya, berarti move forward. Kita eksekusi lagi. Oke, nah sekarang dia tepat sejajar dengan switch berada. Yang harus dilakukan sekarang adalah dia harus menghadap kiri lagi ya. Menghadap kiri lagi. Oke. Setelah itu dia harus maju 2 langkah ya. Kalau di sini kelihatan dia harus maju 2 langkah. 1, 2. Berarti kita tinggal masukkan perintah move forward 2 kali kan? Oke.
Kita coba lagi adik-adik. Oke, sekarang karakter byte ini sudah ada di atas tombol yang harus kita nyalakan. Berarti komen selanjutnya adalah apa adik-adik? Ya, betul. Berarti kita harus memasukkan komen toggle switch. Nah, dari sini sepertinya kita sudah memiliki perintah yang komplit, mulai dari bergerak, belok kiri, mengambil game, belok kiri, dan menyalakan switch. Coba kita running dan kita buktikan apakah kode kita dan urutannya sudah benar atau belum ya. Oke, satu betul. Wah, betul. Ternyata memang kode yang kita tuliskan sudah benar dan urutannya juga sudah benar. Di sini si karakter byte ini sudah bisa mengambil game dan menyalakan switch button tersebut. Oke, gimana nih adik-adik? Sudah lebih paham dengan sintak yang harus kita tuliskan, serta sudah pahamkah dengan cara bagaimana aplikasi atau si playground ini beroperasi ya. Jadi kita tinggal mengetahui tugasnya apa, lalu kita tinggal analisis apa saja yang harus dilakukan oleh si karakter byte ininya ya. Misalkan bergerak ke depan, belok kiri, mengambil game, dan menyalakan toggle tadi. Yang terpenting dalam pembelajaran kali ini adalah adik-adik harus bisa menganalisis bahwa si byte ini seberapa langkah harus berjalan, lalu di titik mana saja dia harus belok, di titik mana dia harus mengambil game, dan di titik mana dia harus menyalakan toggle-nya. Oke, hebat adik-adik semua. Sampai di sini harusnya pembelajarannya semakin menarik ya. Kenapa? Karena teka-teki yang harus kita selesaikan sudah mulai lebih kompleks ya. Oke, adik-adik silakan dicoba kembali ya sintak-sintaknya. Lalu seperti yang Om Legend dari kemarin sampaikan, coba diacak urutannya dan coba bereksplorasi serta bereksperimen dengan sintak dan urutan dari sintaknya. Sekian dulu ya dari Om Legend. Kita akan bertemu di video selanjutnya, video ketiga dengan tugas ketiga dari modul pertama. Ya. Sekian, selamat mempelajari bahasa pemrograman Swift. Happy coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.